16 hari beroperasi, dua mobil rapid test milik Badan Intelijen Negara telah mengumpulkan 20.000 sampel dengan hasil 3.000 dinyatakan reaktif. Dimulai sejak 29 Mei lalu, Badan Intelijen Negara yang bertugas di Kota Surabaya telah melakukan tes terhadap 20.000 warga. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% merupakan warga dengan identitas luar Kota Surabaya. Hingga hari ke-16 diketahui ada 3.000 sampel yang dinyatakan reaktif. Dan tidak hanya rapid, sementara untuk mobil PCR yang juga beroperasi di dua lokasi, yakni di Gelanggang Remaja Surabaya dan di Pasar Tembok Dukuh Surabaya, dapat mengetes sampel dalam waktu 2,5 jam dengan kapasitas 300 sampel sehari. Dan selanjutnya sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima yang berada di Pasar Tembok Dukuh, tempat dilangsungkannya rapid test massal di Surabaya. Good morning Eka, seperti apa pelaksanaan rapid test di sana? Ya, Daniar dan Alfian, hingga saat ini sudah ada 500 nomor antrian yang dibagikan oleh Badan Intelijen Negara terhadap warga Kota Surabaya yang datang sejak pukul 4.30 pagi hari tadi. Dan sudah ada sekitar 30 orang yang sudah masuk berhasil dites. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 10-15 menit untuk melakukan rapid test terhadap sekitar 30 orang tersebut untuk kemudian nomor antrian yang lain bisa langsung masuk. Dibatasi hanya 500 nomor antrian karena ini berdasarkan dengan kapasitas alat rapid yang sudah dikeluarkan setiap satu dusnya. Kemudian jika masih memungkinkan dalam situasi hari ini, maka mereka akan kembali mengeluarkan nomor antrian. Jika kemarin saja ada sekitar 900 lebih warga yang sudah berhasil dirapid untuk Pasar Tembok Dukuh ini, kemudian ada di Gelanggang Remaja juga di Kota Surabaya yang juga digelar rapid test, ada sekitar 300 lebih warga yang sudah berhasil di rapid test. Dan hingga hari ke-16 ini ada 20.000 rapid test terhadap sampel yang sudah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dan 3.000 diantaranya dinyatakan reaktif. Untuk saat ini saya belum melihat ada hasil reaktif dari sekitar 30 lebih yang sudah dilakukan rapid test oleh BIN. Dan nanti jika memang ditemukan yang reaktif, mereka akan langsung diarahkan ke area yang sudah ditentukan, kemudian untuk dilakukan swab test di mobil PCR yang sudah disiapkan oleh BIN. Dan nanti waktu untuk hasil swab test tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Setelah itu mereka akan langsung menjalani karantina di rumah sakit dan juga menjalani proses pengobatan. Sementara bagi mereka yang reaktif nanti jika mereka belum langsung di swab, maka mereka akan langsung dikarantina di hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun ada mekanisme karantina yang lain, yakni karantina mandiri yang akan dilakukan, namun dengan berdasarkan analisis oleh tim medis dan juga analisis oleh perangkat desa masing-masing. Jika memungkinkan mereka melakukan karantina mandiri di rumah mereka, maka mereka akan diizinkan untuk melakukan karantina mandiri. Tetapi jika mereka tidak memungkinkan, misalnya rumahnya berada di area padat penduduk, kemudian kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk karantina karena tidak ada tempat terpisah atau tempat yang aman terhadap anggota keluarga yang lain, maka mereka tidak disarankan untuk melakukan karantina mandiri, tetapi akan langsung diminta untuk karantina di area yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita tahu bahwa angka konfirmasi positif di Jawa Timur cukup tinggi sekali, yakni sebanyak 7.570 jika data kemarin sore terakhir diupdate. Kemudian angka kematian juga cukup tinggi, sekitar 6,9% angka mortalitasnya, ini cukup luar biasa sekali. Maka rapid test yang dilakukan ini diharapkan tidak hanya bisa menjaring untuk warga Kota Surabaya saja, tetapi seluruh warga Jawa Timur yang mereka saat ini sudah aktif kembali bekerja di Kota Surabaya, dan sekitar 30% data yang masuk di sini adalah warga di luar Kota Surabaya. Daniar, Alfian. Baik, terima kasih Eka Rima melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.